Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ardi Firmansyah, NIM 2018 12032. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan kembali materi perkuliahan minggu lalu mengenai konflik dan negosiasi. Langsung saja. Konflik. Konflik merupakan proses yang terjadi ketika tujuan seseorang atau suatu kelompok terhalangi oleh orang atau kelompok yang lain. Seperti contoh, satu buah kelompok ingin melakukan perjalanan menuju kota A, dan di kota A sudah ditunggu oleh kelompok lain yang sedang melakukan proses pembangunan jalan. Maka kelompok dari kelompok A ini tidak bisa melakukan perjalanan karena terganggu oleh pengerjaan suatu proyek jalan. Itu artinya di sini terjadi suatu konflik yang menghalangi tujuan dari kelompok A. Konflik destruktif atau konstruktif. Konflik yang bersifat destruktif adalah konflik yang bersifat menjatuhkan, di mana konflik ini dapat menjatuhkan seseorang dalam bentuk terjatuh. Atau konflik konstruktif. Konflik konstruktif artinya konflik yang membangun, di mana dengan terjadinya suatu konflik akan meningkatkan kinerjanya. Tingkat optimum konflik. Pada kali ini, tingkat konflik yang rendah akan menyebabkan tingkat kinerja yang tinggi. Dan juga sebaliknya, tingkat konflik yang tinggi maka berdampak pada tingkat kinerja yang rendah. Maka sebaiknya tingkat konflik harus berada pada titik optimum agar menciptakan tingkat kinerja yang tinggi. Strategi mengatasi konflik. Nah, pada tabel ini akan saya jelaskan, yaitu jika kita memilih strategi konflik menghindar, maka tingkat kepentingan hubungan kita akan rendah, dan juga tingkat kepentingan pencapaian tujuan juga ikut rendah. Namun, jika kita memilih strategi mengatasi konflik dengan akomodasi, maka tingkat kepentingan hubungan tinggi, dan juga tingkat kepentingan pencapaian tujuan akan rendah. Jika kita memilih mengatasi konflik secara kompetisi, maka tingkat kepentingan pencapaian tujuan akan tinggi, tetapi tingkat kepentingan hubungan akan rendah. Dan terakhir, jika kita memilih mengatasi konflik dengan kolaborasi, maka tingkat kepentingan pencapaian tujuan akan tinggi, dan juga tingkat kepentingan hubungan juga ikut tinggi. Kompetisi merupakan tidak ada yang mau mengalah. Artinya, kedua belah pihak sama-sama ingin memenangkan suatu konflik. Butuh bantuan mediator. Artinya, di sini kita memerlukan pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu konflik. Akomodasi. Akomodasi merupakan mempersilahkan pihak lain mencapai tujuannya. Menghindar. Kedua belah pihak menolak untuk mencari jalan keluar. Artinya, mereka sama-sama bersih keras. Bertingkah no problem, seperti tidak ada masalah. Dan juga bisa juga sebagai bentuk penundaan proses pembicaraan konflik dalam upaya mengontrol emosi. Kompromi adalah yang pertama, tawar-menawar atau negosiasi. Yang kedua, solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dan terakhir, kompromi merupakan mencari jalan tengah. Dan selanjutnya, kolaborasi. Win-win solution. Dan terakhir, tujuan kedua belah pihak akan tercapai.
Selanjutnya, pada tabel kali ini saya akan menjelaskan kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan akomodasi. Kompetisi artinya saya menang dan kamu yang kalah. Kolaborasi, saya menang, kamu juga menang. Artinya, kolaborasi sama-sama memenangkan suatu konflik. Kompromi adalah saya sebagai pemenang, kamu juga sebagai pemenang, dan saya kalah, kamu juga kalah. Itu artinya kompromi sama-sama dalam hal yang diuntungkan, seperti sama-sama menang dan juga sama-sama kalah. Dan selanjutnya menghindar. Saya kalah, kamu kalah. Itu artinya jika kedua belah pihak sama-sama ingin menghindar, maka konflik tidak akan terselesaikan. Itu artinya mereka sama-sama kalah dalam suatu konflik. Dan terakhir, akomodasi. Akomodasi merupakan saya kalah dan kamu menang. Itu artinya kita yang mengalah untuk kemenangan pihak lawan. Negosiasi. Negosiasi merupakan proses di mana kedua belah pihak atau lebih yang berkonflik bertemu untuk melakukan penawaran dan kesepakatan dalam rangka menyelesaikan perbedaan yang ada. Artinya, pada suatu pertemuan tersebut, maka pihak A dan pihak B melakukan negosiasi untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi. Selanjutnya, kita masuk ke strategi tawar-menawar. Strategi tawar-menawar meliputi distributif, membagi kue, di mana situasi kalah sampai menang, dan juga integratif, yaitu situasi menang. Nah, pada tabel ini dapat saya jelaskan area tawar-menawar. Pada kotak yang berwarna kuning, pada bagian atas terdapat titik awal Anda yang pertama, dan di tengahnya titik target Anda, dan terakhir titik pertahanan terakhir Anda. Dan juga pada pihak lawan terdapat di ujung kotak berwarna kuning pada pihak kita, pihak lawan terdapat yang sejajar, yaitu titik target pada kita dan titik awal pada lawan merupakan titik pertahanan terakhir lawan. Titik pertahanan terakhir pada kita terdapat titik target lawan, dan juga pada lawan terdapat titik awal lawan di akhir. Itu artinya pada area tawar-menawar ini terdapat kemungkinan terjadinya suatu kesepakatan, di mana jika titik target kita merupakan pencapaian dari titik pertahanan lawan, berarti lawan akan merasakan luluh dan titik tawar-menawar selesai. Selanjutnya, negosiator efektif. Nah, apa itu negosiator efektif? Negosiator efektif akan memiliki beberapa keunggulan dan kemampuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, cerdas dan berwawasan. Itu artinya seorang negosiator harus lebih cerdas dan berwawasan daripada kedua belah pihak yang sedang terjadi konflik. Itu artinya negosiator memberikan wawasan penuh kepada kedua belah pihak yang sedang terjadi konflik. Yang kedua, mempunyai skill komunikasi yang sangat baik. Itu artinya negosiator di sini berperan sangat baik untuk berkomunikasi dengan kedua belah pihak. Yang ketiga, bersifat inisiatif, solutif, dan kreatif. Inisiatif dalam memberikan permasalahan, solutif dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Dan terakhir, tidak mudah menyerah. Negosiator harus tetap menyemangati kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini terdapat bagian dari proses. Yang pertama adalah persiapan dan perencanaan. Kemudian,
penetapan aturan dasar, penjelasan dan penilaian, tawar-menawar, dan pemecahan masalah. Dan terakhir, penutup dan penerapan. Selanjutnya, pihak ketiga. Pihak ketiga juga disebut negosiator, seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya tadi. Pihak ketiga ini merupakan suatu usaha untuk melibatkan pihak netral dalam rangka penyelesaian konflik. Terdapat dua jenis negosiator, yaitu mediasi dan arbitrasi. Mediasi artinya pihak ketiga hanya memiliki wewenang untuk memberikan masukan, seperti masukan-masukan yang membangun untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Tetapi mediasi ini atau selanjutnya pihak ketiga. Nah, pihak ketiga pada tabel ini saya jelaskan mediasi. Mediasi merupakan pihak ketiga yang hanya memiliki wewenang untuk memberikan ide, masukan tanpa bisa memberikan atau menyelesaikan keputusan dalam permasalahan tersebut. Berbeda dengan arbitrasi. Pihak ketiga arbitrasi merupakan pihak ketiga yang memiliki hak dan wewenang untuk menyelesaikan konflik secara langsung. Artinya, pihak ketiga arbitrasi ini adalah pihak ketiga yang diperbolehkan selain memberikan masukan dan juga memberikan keputusan. Pihak ketiga arbitrasi ini juga memiliki hak untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, itu tadi pemaparan materi perkuliahan minggu lalu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.